Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya saya tiba di SMA Negeri 3 Jakarta. Dan di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran tatap muka ini seperti apa pelaksanaannya. Karena sekolah ini baru memulai hari Senin yang lalu, 4 Oktober untuk pembuka sekolah. Nah, seperti apa penyiapannya, seperti apa praktiknya, implementasinya. Ayo kita masuk ke dalam. Pintu masuk hanya satu atau tapi pintu masuk gerbang dua. Oh iya, sana yang PS. Oh, terus kalau ini pintu masuk, oh ini lagi istirahat. Kasare. apa kabar Pak? Sehat? Ini anak-anak yang di Zoom berarti kedengeran suara. Oh, pakai alat bantu apa Bu? Pakai HP langsung bisa dipegang, bisa pakai. Jelas kok. Kalau pakai pentable juga jelas. Jelas ya. Baik Bu. Makasih ya Bu. Ada Ini orang favorit. Coba saya tanya dulu. Kalau yang tadi Bu bawa laptop juga. Bu, ini sehat. Liliana tampak sehat. Hai Bu. ya. Jadi tim gugus tugas Covid Ibu itu harus ada ya, nanti ketika dia masuk. Lalu kenapa saya bilang ada meja? Karena yang bersangkutan harus duduk di meja, di balik meja kan. Jadi yang itu di si siswanya seperti berhadapan gitu kan. Lalu si tim gugus tugas Covid Ibu itu harus pakai APD, tapi bukan APD yang seperti di rumah sakit, tapi APD yang kedua. Sebenarnya itu yang dimaksud ruang isolasi sementara. Mungkin ini berarti nanti kurang fungsi ya. Kurang meja. Karena meja, ya meja. Karena kalau ini udah di luar kan pintu masuk juga bisa dari Itu gitu. Jadi dia nggak sempat ke lingkungan dalam. Mungkin dia sebenarnya kalau UKS juga penting karena kan gini ya, kalau anak sakit dia ke UKS kan dalam masa pandemi itu bisa beragam. Jadi kalau misalnya dia hanya sakit karena menstruasi, kan dia nggak mungkin punya penyakit yang lain. Tapi kalau ada temannya tampaknya pusing, padahal dia positif dan dia berada dalam satu ruangan. Kan anak yang kondisinya lemah punya peluang untuk kena. Sehingga memang ruang-ruang UKS itu pun memang penting, steril, itu penting. Tapi fungsi ruang isolasi itu sebenarnya itu. Kita kekurangan cuma meja aja. Memakai AC karena kan apalagi varian yang terbaru ya itu terlalu ringan kan, jadi dia akan masuk ke itu apa namanya AC ya. terus ketika dinyalain dia menyebarkan atau dalam kondisi itu menyebarkan. Jadi ini apa sebaiknya memang
memindahkan AC. Apalagi anaknya lagi sakit gitu kan. Kalau bisa sih sakit emang nggak boleh sekolah ya. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh Iya, excited pengen banget semangat. dia merasa bahwa cuma begini doang. Karena kan kita tuh pegang handle pintu, pegang tangga, itu berapa orang yang megang terus-terusan. Kita setelah memberlakukan cuci tangan setiap jam, nggak ada nutup sekolah lagi hari ini. Jadi cuci tangan itu kan membunuh virus dibanding hand sanitizer. Paling penting itu sebenarnya cuci tangan. Satu. Jadi kedua adalah pakai masker ya. Masker nggak boleh diturunin, guru-guru nerangin juga tetap harus pakai. Nah, yang ketiga kan sebenarnya jaga jarak. Kayak tadi di kelas harus ada jarak yang 1 meter kan? Kalau bisa 1,5, tapi kalau bisa enggak ya 1 meter. Nah, termasuk guru-guru ketika berkiri kanan, kan sebenarnya kita nggak sampai 1 meter ya Bu ya. Saya bukan fake, Bu Helmi coba dulu. Jam AC, terus ventilasinya buka, karena posisinya enak. Paling mungkin gitu Bu, bikin aja nikah. Itu yang batas. Itu kan guru-guru Ibu terlindungi ya. Jadi jadwal konsultasinya bisa ditingkatkan jumlahnya. Karena anak kelas 12 biasanya kan menghubungi gitu ya Bu. Ini terjadi karena tradisi ini ya masih ya insya Allah. Ini kayak misalnya mau yang di sini Bu, berarti yang pojok kan. Jadi bisa jauh-jauh hanya butuh nikah aja. Mendapatkan perlakuan yang sama. Bu Retno, maaf Bu Retno. Sampai ketemu lagi. Ya. Yang kedua kalau bisa, karena ini kan kita pegang bareng-bareng ya. Ini ya kan. Nah dengan demikian maka dibutuhkan mengelap saudara. Tapi kalau Bapak yang lakuin itu berat. Jadi saya usulkan setiap anak kalau mau pakai komputer, pakai ruangan ini sudah diberitahu membawa lap sendiri. Tapi disinfektannya kita siapin yang spray, kemudian nanti dilap. Nah pada saat dia selesai dia wajib lap. Lalu keluar misalnya dipakai sama kelas lain, misalnya nih. Maka kelas berikutnya pertama anak yang di dekat jendela suruh buka jendela semua. Lalu matikan AC, 15 menit baru boleh masuk yang kedua. Nah yang kedua tugasnya juga ngelap Pak, semuanya, baru kemudian bisa mempergunakan. Jadi bikin aja SOP yang memberdayakan anak-anak. Gitu. Karena ini juga untuk dia kok. Gitu. Nah dia cukup lap apa yang kuning kayak di mobil, kanebo. Nah kanebo aja. Kurangin di bagian aja. Oh iya Ibu. Ya Bu, salam kenal ya. Jadi ini misalnya ke sana kan masih bisa ya. Kita nggak dorong ke sana, tapi menurut saya sih sebaiknya dikurangi. Lalu kalau dulu satu kelompok bisa 6, bisa 4, sekarang jangan 3 kalau ya. Aman itu. Jadi alat yang dipakai bersama, tentu anak-anak itu tadi cuci tangan dulu, kan dilihat pada nih. Dan bilangin sering cuci tangan, karena kan ada benda-benda berat yang dia pegang bareng-bareng. Nah lalu jangan berenam, sebaiknya bertiga aja, sehingga jaga jaraknya terjadi. Jadi kalau misalnya posisi yang satu di sana,
2 di kiri kanan, maka di sini bisa dipakai. Begitu seterusnya. Nah, berarti ibu harus ngilang, Bu. Yang nggak boleh harus hilang. Belajar tatap muka di SMA Negeri 3 Jakarta. Ya, namun kita mau tanya nih, setelah kita keliling terus dikasih masukan nih, tampaknya ibu kepala sekolah juga sangat kooperatif terhadap masukan. Nah, kita akan ngobrol singkat dengan ibu kepala sekolah terkait dengan kesannya ya. Ibu, nih saya mau nanya. Nah, setelah tadi keliling, kemudian tadi diberikan masukan ya, secara itu kan sudah siap nih, tetapi ternyata ada beberapa yang perlu dipersiapkan kembali. Tanggapan ibu gimana? Waduh, saya sangat berterima kasih sekali Retno ya dengan masukan-masukan dari KPAI. Ternyata hal-hal yang seperti itu patut kita perhatikan juga ya. Seperti tadi misalnya ruang isolasi. Ternyata ruang isolasi tidak boleh masuk dalam bagian gedung. Untung kita punya ruang isolasi 2, di mana yang satu ruang isolasi ada di bagian gedung. Kemudian juga perpustakaan. Kan kita tidak mengira bahwa akan menerima anak dalam jangka waktu dekat ya. Kita pikir mau anak. tidak mau. Iya, waktunya nanti Harus melayani kan? Iya, melayani. Kemudian juga lab gitu ya. Mau nggak mau harus dipakai. Iya, harus dipakai. Itu suatu masukan sekali bagi saya. Terima Oke. masukannya, mudah-mudahan Tetap harus masukan dari Ibu akan kita laksanakan. dilaksanakannya. Terus harapan ibu apa sebenarnya? Setelah pembelajaran tatap muka digelar, Ya. mungkin ada beberapa apa yang dianggap sebagai satu kendala atau hal-hal lain. Ibu harapannya apa? Harapan saya sih ke depannya makin banyak orang tua yang menyetujui anak-anaknya untuk ikut PTM. Pembelajaran tatap muka kalau sekarang ada berapa persen? Kalau sekarang ini boleh dikatakan 8, kalau kelas 3 yang agak kurang sedikit 70% baru. Kalau kelas 10 100%. Oh, kelas 10 100%. Iya. Udah lama nggak ketemu ya, bahkan belum kenal teman-temannya ya. Oh gitu, jadi Iya. harapannya adalah orang tua makin percaya Iya, sehingga benar. bersedia mengizinkan anak-anaknya untuk sekolah tatap muka. Iya, ketemu Gitu dengan ya. kami pihak guru. Oke, jadi demikian ya harapan ibu kepala sekolah, dan sebenarnya orang tua nggak usah ragu, secara penyiapan sebenarnya sekolah ini sudah bagus, hanya memang ada beberapa catatan termasuk layanan-layanannya sebenarnya akan dilakukan kelak ya. Misalnya layanan tentang bimbingan konseling, yang kedua misalnya layanan tentang perpustakaan, kemudian bagaimana nanti penggunaan praktikum di ruang laboratorium ya, belajar di lab ya. Tapi secara umum sebenarnya sudah penyiapannya sudah cukup baik, hanya memang masih perlu ditingkatkan, dan kepala sekolah bersedia ya tadi melaksanakan itu, atau rekomendasi-rekomendasi itu akan dilakukan tentu secara bertahap ya Bu ya.